Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 31, Kemampuan yang mengejutkan semua orang. Orang ini benar-benar bodoh seperti babi. Mendengarkan bagaimana Fei Qingping mengizinkan 3 gerakan dengan begitu arogan selama pertandingan, Wan Yuan yang berada di antara penonton mengertakkan gigi karena marah. Beberapa hari terakhir ini, dia memperingatkan orang itu berkali-kali untuk tidak lengah. Namun, hasilnya adalah kekuatannya memang meningkat, tetapi kebiasaannya menganggap enteng musuh muncul sekali lagi. Wan Yuan berbeda dari Fei Qingping. Dia juga memandang rendah Ye Yuan, tapi jika dia yang ada di sana, dia pasti tidak akan mengatakan sesuatu seperti izinkan 3 gerakan. Sebaliknya, dia akan mengalahkan Ye Yuan dengan kekuatan penuh. Liu Ruosui yang berada di samping menutupi mulutnya saat dia tertawa dan berkata, "Jangan marah, senior magang Brother Wan. Fei Qingping mungkin sedikit sombong, tapi saat ini dia memiliki modal untuk menjadi sombong. Tingkat kelima Essence Ki Realem versus alam tingkat 3. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak akan kalah. Bukan begitu, bahkan jika dia mengizinkan 3 gerakan, itu tidak ada hubungannya dengan keseluruhan situasi." Karena Liu Ruosui sudah mengatakan semua itu, Wan Yuan tidak enak untuk membahasnya lebih lanjut, tapi dalam benaknya, dia berpikir, setelah mereka kembali, dia pasti akan menunjukkan beberapa hukum padanya. "Aku telah mengalami masukan saudari Liu, hanya saja ini adalah pertandingan kematian. Fei Qingping seharusnya tidak begitu ceroboh, tapi kurasa Ye Yuan tidak akan bisa melakukan apapun." Wan Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Itu sudah jelas, senior Wan menghabiskan beberapa hari terakhir untuk membantu dalam pelatihan tertutup yang keras dari junior Fei. Selain itu, dia memiliki keuntungan yang luar biasa dalam hal kultivasi. Tidak ada yang akan terjadi. Yang lucu adalah bahwa sekarang, Ye Yuan masih pamer seolah-olah dia sudah yakin mendapatkan pil Essence Ki. Melihat kelakuan ini, dia tidak berbeda dari Ye Yuan masa lalu." Kata-kata Liu Ruosui membawa sedikit permusuhan saat dia menjawab. "Oh, itu benar. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mungkin aku terlalu berhati-hati, tapi dengan ini, lebih terlihat seperti kepribadian Ye Yuan yang asli." Setelah Ruosui mengatakan itu, Wan Yuan juga terdiam, memikirkan kembali tindakan Ye Yuan tadi, itu seperti bagaimana dia dulu bertindak sembarangan dan membabi buta. Tapi, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Di arena, seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan selangkah demi selangkah. Dia adalah instruktur yang menjadi pembawa acara deathmatch ini, Huyan Yong. Huyan Yong melirik kedua orang itu tanpa emosi, seolah-olah sama sekali tidak peduli sedikit pun tentang deathmatch ini. "Karena kalian berdua ada di sini, pertandingan kematian akan dimulai sekarang. Dalam pertandingan kematian, setiap orang bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri." Mulai menyelesaikan kata-katanya, Huyan Yong langsung pergi. Saat ini, Ye Yuan mengenakan pakaian bela diri putih, berdiri di sana dengan sikap gagah dan heroik. Tapi penampilan gagah berani dan heroik ini tidak cocok dengan kekuatannya, membuat semua orang merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan. "Hei, kamu mengatakan 3 gerakan. Setelah aku memukulmu, kamu tidak boleh membalas." Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berseru. Fei Qingping tersenyum dingin. "Terserah apa katamu." "Hehe, baiklah. Kamu yang meminta, aku datang." Tepat setelah dia selesai berbicara, sosok Ye Yuan sudah tiba di depan Fei Qingping. Menumpuk telapak berlapis gelombang. Gelombang lapisan pertama menghancurkan tubuh Fei Qingping terbang seperti bola meriam, jatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba aula sunyi. Semua orang memandang Ye Yuan yang berdiri di arena dengan ekspresi yang sulit dipercaya, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak, tepatnya, mereka tidak dapat mempercayai kebenaran yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk. Dia benar-benar menguasainya. Bagaimana ini mungkin? Baru saja, itu, telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk di platform pengamatan rahasia. Sikap santai Zuo Bugui sudah menghilang dari wajahnya, dan yang menggantikannya adalah keheranan. Kedengarannya seperti dia bertanya pada Long Tang, dan pada saat yang sama dia berbicara pada dirinya sendiri. Terkejut tertulis di seluruh wajah Long Tang, tetapi dia masih menjawab, "Ini pasti,
ini adalah telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk, gelombang lapisan pertama. Tapi, bukankah dia hanya berlatih selama 3 hari? Zuo Bugui merasa otaknya sedikit tidak cukup untuk memproses ini. 3 hari untuk belajar telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk, lapisan gelombang pertama. Mungkinkah bakat Ye Yuan ini bahkan lebih mengerikan daripada Long Tang di depannya ini? Tetapi, bahkan jika Ye Yuan lebih mengerikan dari Long Tang, itu tidak mungkin mempelajarinya dalam 3 hari, benar. Long Tang membutuhkan 1 bulan, namun Ye Yuan hanya membutuhkan 3 hari. Waktu yang diambil Long Tang sebenarnya 10 kali dari waktu Ye Yuan. Bukankah itu terlalu melemahkan semangat? Long Tang juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di antara siswa akademi dan Wu, tidak ada yang lebih mengenal teknik bela diri ini selain dia. Apa yang Ye Yuan gunakan barusan adalah gelombang lapisan pertama yang asli. Jika ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melihat batu giok, itu berarti dia benar-benar menguasainya dalam 3 hari, kata-kata Long Tang mengungkapkan perasaan campur aduk. Zuo Bugui dengan jelas menyadari hal itu juga dan bertanya, apakah maksud Anda, dia berlatih sebelumnya, kali ini, hanya untuk menipu publik? Jika seperti itu, maka itu masuk akal. Semakin Zuo Bugui memikirkannya, semakin dia merasa itulah masalahnya. Senyum khas itu sekali lagi muncul di wajahnya, kecuali masih sedikit dipaksakan. Itu yang aku katakan, bagaimana bisa ada seseorang yang bahkan lebih mengerikan darimu? Terlebih lagi, itu sangat mengerikan. Long Tang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku tidak mengatakan itu hanya sebuah asumsi. Pada kenyataannya, aku lebih cenderung percaya bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat potongan batu giok itu. Zuo Bugui terdiam. Di arena, jejak cahaya melintas di mata Huyan Yong, yang ekspresinya acuh tak acuh selama ini. Dia sama-sama terkejut oleh serangan Ye Yuan, tapi yang membuatnya heran bukanlah telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk, tapi teknik gerakan Ye Yuan. Sebelumnya, Ye Yuan mengungkap instant flash, jadi semua orang tidak asing dengan itu. Tetapi pemahaman semua orang tentang dia tetap pada tahap kesuksesan besar. Tapi kilat instan yang ditampilkan Ye Yuan barusan tidak diragukan lagi berada di panggung lingkaran besar. Apa yang baru saja dieksekusi Ye Yuan tidak meninggalkan bayangan apapun. Oleh karena itu, dia menipu mata dan telinga setiap siswa. Afterimage adalah tanda penguasaan flash instan ke tahap lingkaran besar. Tapi itu tidak berarti bahwa tahap sukses besar instant flash pasti akan meninggalkan afterimages. Kecerdikan dalam berbagai taktik bergantung pada kecerdasan ibu. Itulah arti sebenarnya dari teknik bela diri di panggung lingkaran besar. Secara kebetulan, pada masa itu, Huyan Yong juga menghabiskan banyak upaya untuk instant flash. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang melatih teknik ini ke tahap lingkaran besar. Meskipun dia terus berlatih teknik gerakan peringkat yang lebih tinggi, dia masih paling akrab dengan instant flash. Namun, barusan, dia jelas merasa bahwa instant flash Ye Yuan yang dieksekusi agak berbeda. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan bagaimana tepatnya perbedaannya. Tapi tanpa ragu, pemahaman Ye Yuan tentang teknik ini berada di luar kemampuannya. Bocah ini tidak sederhana. Huyan Yong yang awalnya acuh tak acuh terhadap deathmatch ini mulai merasakan antisipasi samar sekarang. Bodoh itu, aku sudah memberitahunya untuk tidak meremehkan musuh. Melihat ke arena, Wan Yuan menggertakkan giginya dengan marah. Wan Yuan tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil menguasai telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh orang ini? Hanya 3 hari, sesuatu yang senior magang brother Long Tang hanya capai dalam 1 bulan. Ye Yuan benar-benar hanya berhasil menggunakan 3 hari. Apakah ini benar-benar Ye Yuan yang kukenal? Jangan khawatir. Senior magang brother Wan, junior magang brother Fei hanya meremehkan musuh untuk sesaat. Bahkan jika Ye Yuan menguasai telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk, lapisan gelombang pertama, dia tidak bisa menang melawan junior magang brother Fei. Liu Ruosui tetap percaya diri sepenuhnya. Wan Yuan menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa serangan ini tidak dapat menyebabkan Fei Qingping benar-benar terluka, meremehkan musuh. Bahkan jika dia tidak menganggap remeh musuh, dia mungkin juga tidak bisa menghindari serangan tadi, kan? Huyan Yong tidak jauh dari Wan Yuan dan mendengar Liu Ruosui dan percakapan mereka, memberikan penilaian ini di dalam hatinya. Bab 32, Pemukulan dengan kekerasan. Hei, apakah kamu sudah berbaring cukup lama?
masih ada 2 gerakan lagi yang kamu izinkan untukku. Kamu tidak akan menarik kata-katamu kan? Ye Yuan bertepuk tangan dengan wajah yang mengatakan itu tidak bisa dihindari. Fei Qingping terbatuk-batuk sulit bernapas bahkan setelah sekian lama. Pukulan telapak tangan barusan menghantamnya tepat di dada sampai-sampai dia tidak bisa bernapas. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengumpulkan energi esensi untuk membentuk perisai di saat-saat terakhir, dia akan gagal total dalam misi sederhana ini. Alam ki esensi tingkat keempat jauh lebih kuat daripada alam ki esensi tingkat ketiga. Itu bukan hanya karena energi esensi jauh lebih tebal, tetapi juga karena setelah alam ki esensi tingkat keempat, seseorang akan dapat mewujudkan perisai energi esensi. Ini sangat meningkatkan kekuatan pertahanan diri seseorang. Kerusakan dari serangan esensi ki realem tingkat ketiga, setelah dinetralkan oleh perisai energi esensi, akan berkurang kekuatannya secara signifikan. Bajingan kecil, Fei Qingping memegang dadanya saat dia berjuang untuk berdiri. Saat dia berhasil menenangkan diri, telapak tangan Ye Yuan datang lagi. Fei Qingping dikirim terbang sekali lagi, berguling-guling di tanah jauh. Kamu benar-benar meminta pemukulan, cobalah bicara lagi jika kamu punya nyali. Ye Yuan berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku bicara? Dasar kecil, dasar kepa. Hancurkan. Bahkan sebelum dia berhasil menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan Ye Yuan sekali lagi tercetak di dada Fei Qingping. Aku mengagumi nyalimu. Ayo, teruskan menggerutu. Kata-kata Ye Yuan menjadi lebih dingin. 3 gerakan selesai, bersiaplah untuk mati, dasar kecil. Hancur. Telapak tangan lainnya, hanya saja, telapak tangan ini mengenai wajah, meskipun dilemahkan oleh perisai energi esensi, wajah Fei Qingping mulai membengkak sedikit. Ye Yuan mendaratkan satu demi satu telapak tangan di wajah Fei Qingping. Fei Qingping berdiri lagi dan lagi tetapi dikirim terbang setiap saat, selama dia berdiri. Sebuah telapak tangan akan mendesing, membuatnya tidak punya waktu untuk mulai bicara. Dikatakan bahwa ketika memukul seseorang, jangan memukul wajahnya, namun, Ye Yuan dengan sengaja memukul wajah Fei Qingping. Setelah lebih dari selusin telapak tangan mendarat, wajah Fei Qingping sudah membengkak seperti kepala babi. Bahkan jika orang tuanya ada di sini, mereka mungkin tidak akan bisa mengenali putra mereka sendiri. Saat ini, Fei Qingping sedang melolong di dalam hatinya. Setiap kali dia berusaha keras untuk berdiri, ingin membalas, Ye Yuan akan muncul di depan matanya tanpa menunggu dia bereaksi. Saat ini, dia menemukan bahwa Ye Yuan yang selalu dia pandang rendah memang memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Semua orang tercengang melihat adegan Ye Yuan terus memukul satu telapak tangan ke tangan lainnya. Setiap kali Ye Yuan menyerang, hati mereka akan melompat tanpa sadar seolah telapak tangan itu menamparkan wajah mereka. Membentang untuk menyentuh wajah mereka, mengapa wajah mereka terasa ikut panas? Wan Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi wajahnya sudah benar-benar hitam. Ketika Ye Yuan menamparkan wajah Fei Qingping, dia jelas menamparkan wajah Wan Yuan. Ada begitu banyak orang yang hadir di sini, siapa yang tidak tahu bahwa Fei Qingping adalah anteknya? Di dalam hatinya, dia sudah memarahi Fei Qingping berkali-kali, tapi itu sama sekali tidak membantu situasi saat ini di arena pertempuran. Wan Yuan tidak memiliki penilaian sejelas Huyan Yong, bahkan sekarang, dia masih dengan keras kepala percaya bahwa Ye Yuan dapat di atas angin karena Fei Qingping membolehkan T8 gerakan dahulu, dan Ye Yuan dapat mengalahkan Fei Qingping sampai keadaan ini karena Fei Qingping sangat bodoh. Memikirkan kembali bagaimana Fei Qingping berjanji untuk mengizinkan Ye Yuan 3 langkah sejak awal, itu menjadi lelucon sungguh membagongkan. Sudah lebih dari 10 gerakan, dan Fei Qingping bahkan belum melakukan serangan balik. Fei Qingping, apakah kamu babi? Cepat, gunakan laser capturing hand. Wan Yuan tidak bisa duduk diam lagi dan kemudian berteriak keras. Menggerutu, mengikuti teriakan Wan Yuan, ratusan orang di antara penonton semua melihat ke arahnya. Sepertinya itu juga menarik perhatian Ye Yuan, dia menoleh dan menghentikan pukulan ritmisnya yang keras terhadap Fei Qingping. Diam, ini pertandingan kematian. Siapa yang mengizinkanmu berteriak? Huyan Yong berbalik dan menatap Wan Yuan dengan dingin. Tekanan kuat milik alam kondensasi roh muncul, menghancurkan Wan Yuan sampai napasnya hampir berhenti. Guru Huyan, apakah tindakannya dianggap melanggar peraturan akademi?
Ye Yuan bertanya dengan tenang. Huyan Yong juga sakit kepala. Meskipun Wan Yuan adalah siswa peringkat bumi, potensinya cukup tinggi. Selain itu, dengan ayahnya, jaringan Wan Donghai, dia tidak bisa terlalu keras padanya. Namun, apa yang dilakukan Wan Yuan memang sebuah pelanggaran. Deathmatch melarang siapapun mengganggu duel. Gangguan Wan Yuan jelas mengganggu momentum Ye Yuan. Sekarang, jika Ye Yuan berpegang pada poin ini dan tidak melepaskannya, di bawah pengawasan semua orang, Huyan Yong benar-benar tidak tahu bagaimana menangani berbagai hal. Tentu saja itu penting, meskipun mungkin menyusahkan, Huyan Yong tidak dapat menyangkal hal ini di depan begitu banyak orang. Saat ini, pandangan banyak orang terhadap Wan Yuan dipenuhi dengan penghinaan. Siapapun tahu bahwa dia dengan sengaja mengganggu momentum Ye Yuan. Itu, menurut aturan akademi, bagaimana dia harus dihukum atas tindakannya. Baru saja, aku mendapat keuntungan penuh, tapi setelah teriakan itu, aku khawatir aku akan dipukuli oleh Fei Qingping nanti. Aku tidak ingin terlihat seperti kepala babi. Guru Huyan, kamu harus membelaku. Pihak yang lemah, Ye Yuan berkata dengan polos. Ini, Huyan Yong jengkel dan mengutuk tanpa henti di dalam hatinya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya, bahkan ketika diinterupsi, tidak mungkin kepala babi itu bisa menyentuh ujung lengan baju Ye Yuan, itu tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Namun, Ye Yuan dengan sengaja berpura-pura menjadi pihak yang lemah saat ini untuk mendapatkan simpati semua orang. Ini membuatnya semakin sulit untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini, apakah dia menghukum Wan Yuan atau tidak. Seperti yang diharapkan, ketika suara Ye Yuan mereda, gelombang gumaman terdengar di tribun. Semua orang mengerti apa yang dia maksud. Ye Yuan sudah menjadi dua ranah kultivasi kecil yang lebih rendah dari Fei Qingping sejak awal dan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Fei Qingping sendiri membuang inisiatifnya, yang akhirnya menyeimbangkan keadaan yang awalnya berat sebelah. Jika Ye Yuan dipukuli sampai mati oleh Fei Qingping, sama sekali tidak akan ada orang yang akan mengasihani dia. Tapi sekarang Ye Yuan akhirnya melihat harapan kemenangan. Namun diganggu oleh Wan Yuan, semua orang tidak bisa tidak mengasihani dia. Meskipun banyak di antara mereka yang bertaruh melawan Ye Yuan. Namun, semua orang jelas di dalam hati mereka, bahwa meskipun Ye Yuan yang memukul dengan keras, pada kenyataannya, itu semua adalah luka yang dangkal pada Fei Qingping, tidak dapat memberinya luka serius. Stacking Wafes Layeret Palem memang kuat, tetapi gelombang lapisan pertama tidak mampu mengkompensasi perbedaan dalam ranah kultivasi. Jika Fei Qingping hanya berada di tingkat ketiga Essence Ki Realm, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia akan benar-benar mati. Jika Fei Qingping berada di tingkat keempat Essence Ki Realm, mungkin Ye Yuan mungkin hanya memiliki secercah harapan untuk menghabisinya. Tapi di tingkat kelima Essence Ki Realm, tidak ada yang merasa bahwa Ye Yuan benar-benar dapat membunuh Fei Qingping. Itulah kenyataannya, saat Huyan Yong terjebak dalam dilema, Fei Qingping akhirnya mengambil kesempatan untuk berdiri, meski dengan cara yang tidak stabil. Namun, dia sudah linglung dan bingung sekarang, dia sama sekali tidak bisa mengetahui arahnya. Fei Qingping melihat sosok buram, menunjuk ke arahnya, dan berteriak dengan marah, "Ye Yuan, aku akan membunuhmu." Ratusan orang melihat penampilan lucu Fei Qingping dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu membuat gendang telinga Fei Qingping bergetar kesakitan. Fei Qingping tidak mengerti mengapa semua orang menertawakannya, tetapi ketika dia melihat dengan jelas siapa yang dia tunjuk, dia segera berkeringat dingin. Orang di depannya secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia menunjuk tidak lain dari Huyan Yong yang saat ini sedang marah. Wan Yuan mengganggu deathmatch. Sesuai dengan aturan akademi, dia akan pergi dan menerima 100 cambukan setelah duel. Wan Yuan, tinggalkan arena pertempuran sekarang juga. Huyan Yong telah menjadi instruktur selama bertahun-tahun tetapi dia tidak pernah kehilangan muka seperti yang dia lakukan hari ini. Bab 33, kamu benar-benar punya nyali. Mencambuk adalah bentuk hukuman yang sering digunakan pada siswa. Hukuman cambuk ini secara alami berbeda dari hukuman cambuk manusia. Itu dilakukan dengan menggunakan artefak roh tingkat rendah. Setiap cambuk akan menyebarkan energi esensi pelindung siswa, menyebabkan rasa sakit yang menusuk tulang.
Rata-rata siswa yang melakukan kesalahan akan menerima sekitar 30-50 cambukan. Setelah itu, mereka pada dasarnya harus berbaring di tempat tidur selama 10 hari. Sekarang Wan Yuan harus menerima 100 cambukan, dia tidak akan bisa berjalan setidaknya selama 20 hari apapun yang terjadi. Wan Yuan juga tahu bahwa dia telah menimbulkan kemarahan publik, jadi dia tidak berani membalas Huyan Yong. Menatap tajam pada Ye Yuan, dia berkata, sebentar lagi, kami akan datang dan mengambil mayatmu. Ye Yuan tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berkata dengan lantang, terima kasih banyak, tapi saya pikir Anda lebih baik mengumpulkan mayat anjing keluarga Anda, saya tidak akan mengantarkan Anda pergi. Ye Yuan mengirim Wan Yuan pergi dengan lambaian tangannya. Jika itu bukan pertandingan kematian, Wan Yuan berharap dia bisa segera turun dan mencabik-cabik Ye Yuan. Setelah Wan Yuan pergi, Huyan Yong mengumumkan dengan cemberut, "The match dilanjutkan." Saat ini, Fei Qingping sudah pulih. Ada kebencian di matanya seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Ye Yuan, kamu pria tercela untuk benar-benar menggunakan metode hina seperti itu untuk melakukan serangan diam-diam padaku. Fei Qingping mengertakkan gigi karena benci. Ye Yuan menatapnya seperti dia idiot. Hei, kamu yang mengatakan bahwa kamu akan mengizinkanku 3 langkah. Sekarang kamu berbalik dan menyalahkanku karena tercela. Apakah kamu benar-benar menjadi kepala babi? Bajingan kecil, kamu sudah mati. Fei Qingping praktis mulutnya berbusa karena marah dan mulai mengutuk lagi. Saat suaranya turun, sosok Ye Yuan sekali lagi mengeksekusi instant flash, muncul di depan Fei Qingping. Fei Qingping dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, penonton di tribun akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Jika sebelumnya, Fei Qingping dikirim terbang karena dia meremehkan musuh sejak awal, lalu bagaimana dengan sekarang? Fei Qingping tidak mungkin tidak siap saat menghadapi Ye Yuan dalam kemarahannya yang memuncak. Namun, dia masih dikirim terbang dengan satu telapak tangan oleh Ye Yuan. Mereka yang memiliki penilaian yang baik telah menemukan bahwa kali ini, meskipun Fei Qingping bersiap untuk melakukan serangan balik, dia masih lebih lambat setengah ketukan. Apakah instant flash seharusnya secepat ini? Zuo Bugui merasa terlalu banyak hal yang terjadi hari ini yang membalikkan pemahamannya. Long Tang memandangnya dan berkata, sepertinya kita berdua salah, kilat instan Ye Yuan sudah mencapai tahap lingkaran besar. Zuo Bugui menarik napas dingin tanpa sadar. Panggung lingkaran besar, apa kamu juga tahu instant flash? Long Tang sepertinya tahu apa yang Zuo Bugui tanyakan, jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku masih tidak bisa menemukan inti untuk melangkah ke alam lingkaran besar. Zuo Bugui bergumam, Ye Yuan ini benar-benar mengerikan, sepertinya di masa depan, kita akan menghadapi lawan yang menakutkan. Mendengar kata-kata Zuo Bugui, wajah Long Tang tidak menjadi muram, melainkan dipenuhi dengan niat bertarung. Jika dia bisa bangkit, dia akan menjadi lawan yang cukup bagus. Udara dominan Long Tang terus melambung seolah-olah dia sudah terlalu lama kesepian di Akademi Danwu. Zuo Bugui memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar sakit, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Yuan, kemungkinan besar dia tidak dapat mengancammu. Lagi pula, kultivasimu jauh lebih tinggi daripada miliknya. Mungkin belum tentu begitu. Jangan bilang kamu masih percaya bahwa Ye Yuan meningkatkan 2 alam kultivasi minor berturut-turut adalah hasil dari ayahnya yang menarik tunas untuk membantunya tumbuh. Zhu Bugui menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia jelas bukan alam ki esensi tingkat ketiga dengan fondasi yang dangkal. Dari awal sampai sekarang, dia terus menggunakan lebih dari selusin kilatan instan dan telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk. Semua ini tidak lagi mendukung prinsip di mana fondasinya dangkal, dan dia sepertinya tidak tertekan. Sebaliknya, dia sepertinya melakukannya dengan mudah. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dia melakukannya? Sejak awal duel, Zuo Bugui merasa terlalu banyak misteri di tubuh Ye Yuan. Banyak hal yang terjadi dengan Ye Yuan yang melampaui pemahamannya. Namun, Zuo Bugui tidak memperlakukan Ye Yuan sebagai lawan, karena ranah Ye Yuan terlalu rendah. Akumulasi energi esensi adalah proses yang berlarut-larut, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang. Proses ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Zuo Bugui lebih tua dari Ye Yuan 2 tahun penuh. Jika dia adalah orang biasa-biasa saja seperti Fei Qingping, maka tidak ada yang aneh dengan penampilan Ye Yuan.
Namun, Zuo Bugui sendiri adalah seorang jenius di antara para jenius. Sosok nomor 2 di daftar bela diri kehormatan. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Pada saat Ye Yuan mencapai kekuatannya saat ini, dia pasti akan mengambil langkah maju yang besar. Sepertinya ada banyak rahasia tentang Ye Yuan. Aku punya firasat bahwa tidak lama lagi, dia akan menjadi musuh yang tangguh bagi kita, kata Long Tang. Saat ini, Ye Yuan sedang melihat Fei Qingping yang berada di tanah. Dia berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli bagaimana Anda menghina saya, tetapi jika Anda menghina orang tua saya tidak akan tahan. Jika Anda punya nyali, cobalah katakan kalimat lain. Lain kali saya menyerang, itu tidak akan menjadi ringan lagi." Fei Qingping berjuang bangkit dari tanah, menggelengkan kepala babinya, dan tersenyum mengerikan. "Hahaha, hanya mengandalkanmu, jadi bagaimana jika kamu berhasil mempelajari Staking Waves Layeret Palem, itu hanya gelombang lapisan pertama. Bahkan jika aku membiarkanmu memukulku, bisakah kamu membunuhku? Setelah energi esensimu habis sepenuhnya, kamu mati. Jadi bagaimana jika aku menghinamu? Bajingan kecil, bajingan kecil, bajingan kecil, ayo pukul aku." Kali ini, Fei Qingping lebih bijaksana. Saat dia berbicara, dia sudah dalam keadaan siaga penuh dan diam-diam memutar energi esensi sebagai persiapan untuk menggunakan laser capturing hand kapan saja. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dalam teknik gerakan dengan Ye Yuan bagaimanapun caranya, jadi dia hanya bertahan. Selama dia benar-benar menghabiskan energi esensi Ye Yuan, yang terakhir akan mati. Namun, kali ini, Ye Yuan sepertinya tidak berniat untuk segera menyerang. Sebaliknya, dia memandang Fei Qingping dan mulai tersenyum. Tapi, senyum ini mengungkapkan niat sedingin es, membuat para siswa di tribun bergidik tanpa sadar. Huyan Yong menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah. Serangan berikutnya pasti akan jatuh seperti petir. Hanya saja dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Yuan akan menebus perbedaan dalam dunia kultivasi. Jelas, telapak berlapis gelombang susun, gelombang lapisan pertama, tidak ada gunanya. Mungkinkah Ye Yuan masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan? Huyan Yong mulai sedikit menantikannya. Ye Yuan hari ini telah membawa terlalu banyak kejutan untuknya. "Haha, sangat bagus. Kamu benar-benar punya nyali. Aku datang, lebih baik kamu bersiap tangan kecilmu persiapkan dengan benar." Ye Yuan penuh senyum dan bahkan sangat berhati-hati untuk mengingatkan Fei Qingping. Detik berikutnya, Fei Qingping menemukan bahwa sosok Ye Yuan perlahan mulai kabur. Segera, dia mendeteksi ada sesuatu yang salah, dan laser capturing hand dieksekusi tanpa ragu-ragu dalam upaya untuk memperlambat sosok Ye Yuan. Namun, semua ini sia-sia. Sosok Ye Yuan sekali lagi muncul di depannya, dan sebuah telapak tangan langsung tersambar, hampir sama seperti sebelumnya. Menumpuk telapak berlapis gelombang lapisan kedua. Tubuh Fei Qingping terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Puh Wark, begitu dia mendarat, Fei Qingping memuntahkan seteguk besar darah, jelas bahwa dia menderita luka dalam yang parah. Gelombang lapisan kedua, dia menguasai gelombang lapisan kedua. Bagaimana mungkin? Ini baru 3 hari, Zuo Bugui tidak bisa mempercayai matanya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Meskipun kekuatan serangan hanya meningkat 4 kali lipat, kesulitan kultivasi tidak hanya meningkat 4 kali lipat. Long Tang pernah memperkirakan sebelumnya bahwa untuk menguasai gelombang lapisan kedua, dia harus menghabiskan setidaknya 3 bulan. Apakah orang ini Ye Yuan masih manusia? Meskipun Long Tang yang berada di sampingnya tidak pernah berbicara, kejutan di hatinya tidak kalah dengan Zuo Bugui. Menguasai lapisan kedua dalam 3 hari. Ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ye Yuan, membuatnya begitu mengerikan. Bab 34, Ujian Tanpa Akhir. Ye Yuan tidak terganggu dengan keheranan orang lain dan perlahan berjalan di depan Fei Qingping. "Kamu bilang aku tidak bisa membunuhmu, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah anjing Wan Yuan," kata Ye Yuan dengan dingin. Fei Qingping ingin mengatakan sesuatu tetapi malah memuntahkan seteguk darah lagi. Gelombang lapisan pertama memiliki kekuatan 2 kali lipat, dan gelombang lapisan kedua memiliki kekuatan 4 kali lipat. Menggunakan energi esensi Ye Yuan yang melimpah untuk melepaskan kekuatan 4 kali lipat, perisai energi esensi Fei Qingping tidak lagi cukup.
Telapak tangan itu barusan langsung menghancurkan perisai energi esensi Fei Qingping dan meninggalkan bekas di dadanya. Ye Yuan tidak menahan serangannya sama sekali, langsung menghancurkan organ dalam Fei Qingping, dan mematahkan meridian jantungnya. Sehubungan dengan Fei Qingping, Ye Yuan telah lama menghukum mati dia di dalam hatinya. Pendahulunya meninggal karena Fei Qingping, Ye Yuan mewarisi tubuh ini. Jadi dia secara alami bisa merasakan kebencian pendahulunya sebelum meninggal. Sekarang setelah dia membunuh Fei Qingping, Ye Yuan dapat dianggap telah membalas dendam untuk pendahulunya. Dengan terbatuk, Ye Yuan, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Fei Qingping berjuang untuk berdiri tanpa hasil. Haha, kalau begitu aku akan memastikan bahwa kamu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Ye Yuan menindaklanjuti dengan telapak tangan lain, mengakhiri hidup Fei Qingping sepenuhnya. Dari awal hingga akhir, Fei Qingping bahkan tidak pernah melakukan satu gerakan pun. Di tribun, semua orang benar-benar tercengang melihat Ye Yuan di arena pertempuran. Ranking terakhir 10.000 tahun ini memberi mereka terlalu banyak kejutan hari ini. Membunuh alam ki esensi tingkat kelima sebagai alam ki esensi tingkat ketiga. Flash instan di panggung lingkaran besar, gelombang bertumpuk telapak berlapis, gelombang lapisan kedua. Siapapun dari hal-hal ini dapat mengguncang Akademi Danwu, tetapi ketiga hal itu hanya terjadi pada Ye Yuan saja. Deathmatch, Fei Qingping mati, Ye Yuan menang. Huyan Yong akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mengumumkan hasil pertandingan kematian tersebut. Ye Yuan membungkuk ke arah Huyan Yong dan berkata, "Anda telah bekerja keras, Guru Huyan." Ye Yuan membungkuk dalam-dalam ke tribun dan berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak kepada semua kakak dan adik senior untuk dukungannya, untuk benar-benar mengenal saudara magang junior ini. Saya, kekurangan pil esensi untuk kultivasi. Itu membuat saya kewalahan. Oleh bantuan ini, saya harap semua kakak dan adik senior magang akan membayar kembali utangnya dan tidak membiarkan teman saya pergi dan mencari Anda. Itu tidak akan terlihat bagus. Penonton yang awalnya masih tenggelam dalam keterkejutan kini penuh dengan kebencian dan penghinaan. Ini adalah ancaman terang-terangan. Haha, Ye Yuan ini menarik, dengan gunung besar Ye Hang di belakang punggungnya. Bagaimana mungkin dia kekurangan hal-hal seperti pil esensi? Zuo Bugui tidak bisa menahan tawanya saat melihat penampilan kotor seperti pedagang Ye Yuan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ayo pergi, kata Long Tang dengan acuh tak acuh. Hehehe. Tidak sia-sia, tidak sia-sia. Sepertinya Akademi Danwu akan menyenangkan di masa depan. Ye Yuan, jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Huan Yuan berbaring di tempat tidur dengan tanda cambuk yang mengerikan terlihat di punggungnya. Huan Yuan segera menerima berita Fei Qingping dibunuh oleh Ye Yuan. Segera, kebencian di hatinya melonjak ke langit. Dia masih harus pergi dan menerima hukuman cambuk dalam keadaan seperti ini. Ini membuat kebenciannya terhadap Ye Yuan mencapai batas mutlak. 100 cambukan kemudian, kulit Huan Yuan terbelah, dan dagingnya tercabik-cabik, dia langsung pingsan di tempat. Pada saat ini, latar belakang keluarga Huan Yuan terungkap dengan sendirinya. Dia telah mengkonsumsi 2 pil pengembalian besar bermutu tinggi, dan luka di tubuhnya dengan cepat ditekan. Ditambah dengan beberapa obat luka luar, dibutuhkan paling banyak 7 atau 8 hari sebelum Huan Yuan menjadi seperti baru. Hanya saja, meski luka fisik mudah sembuh, luka emosionalnya berat. Tidak peduli apa, Fei Qingping dan dia tumbuh bermain bersama. Meskipun sebutan mereka adalah tuan dan pelayan, pada kenyataannya mereka sedekat saudara kandung. Huan Yuan tidak pernah berharap bahwa Ye Yuan akan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Untuk benar-benar membunuh ki alam tingkat kelima Fei Qingping hanya di alam tingkat ketiga. Jika dia tahu ini sebelumnya, maka dia tidak akan mengirim Fei Qingping ke kematiannya seperti itu. Saat Huan Yuan berkubang dalam kebenciannya, Liu Ruosui perlahan masuk, anggun dan menarik seperti sebelumnya. Senior magang Brother Wan, tolong tahan kesedihanmu. Untuk berpikir bahwa Ye Yuan adalah orang yang sangat tercela yang merencanakan jebakan seperti itu dan membuat junior magang Brother Fei jatuh ke dalamnya. Dia sangat licik. Liu Ruosui sengaja mengungkapkan ekspresi sedih, membuatnya terlihat menyedihkan dan lembut. Huan Yuan tidak bisa bangun, tetapi dia sangat tersentuh oleh fakta bahwa Liu Ruosui datang mengunjunginya saat ini. Terima kasih banyak, junior magang Sister Liu.
Saya benar-benar ceroboh. Ayah saya bersaing dengan Ye Hang selama bertahun-tahun, dan saya juga telah bertengkar dengan Ye Yuan selama bertahun-tahun. Selama ini, saya selalu berpikir bahwa saya mengerti dia sangat baik, jadi aku merasa dia tidak berguna. Tapi aku tidak pernah menyangka dia menyembunyikan kemampuannya sedalam ini, kata Wan Yuan penuh kebencian. Liu Ruosui berkata, ya, kami salah menilai. Untuk berpikir dia benar-benar berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau selama ini. Saya rasa bahwa insiden keracunan sebelumnya benar-benar membuatnya marah. Itulah mengapa dia memutuskan untuk memenuhi skema itu dengan rencananya sendiri, memikat junior magang Brother Fei agar terpancing oleh umpannya. Wan Yuan menggertakkan giginya dan berkata, Ye Yuan, kamu dan aku, salah satu dari kita harus mati terlebih lagi. Dia maju terlalu cepat. Aku tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Jelas bahwa melalui pertandingan kematian ini, Wan Yuan sudah sangat merasakan tekanan. Kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan terlalu menyilaukan, meskipun dia mungkin seorang jenius yang sedang dipersiapkan dengan baik oleh Akademi Danwu. Dia yakin bahwa dia tidak bisa melatih Layeret Palm Stacking Wafes sedemikian rupa setelah memeriksa dirinya sendiri. Jika dia memberi Ye Yuan sedikit lebih banyak waktu, dia mungkin benar-benar bisa mengancamnya. Telapak berlapis, lapisan kedua, dan instant flash di lingkaran besar. Jika dia membiarkan Ye Yuan tidak terkendali, dia tidak akan lagi menjadi tandingannya. Wan Yuan jelas tidak tahu bahwa Ye Yuan telah menghabisi seseorang di levelnya, si pembunuh Chou Ying. Jika itu adalah pertandingan kematian, Ye Yuan sudah bisa membunuhnya. Liu Ruosui dengan sepenuh hati setuju dengan ini. Itu benar, Ye Yuan terlalu licik, dan dia juga memiliki motif tersembunyi. Senior magang Brother Wan sebaiknya menemukan cara untuk menghadapinya dengan cepat. Liu Ruosui tidak lagi punya pilihan. Saat ini, dia dan Wan Yuan seperti belalang di tali yang sama. Dia telah berkomplot melawan Ye Yuan sebelumnya, jadi Ye Yuan tidak akan membiarkannya pergi. Itulah mengapa dia datang untuk mendesak Wan Yuan agar segera menangani Ye Yuan. Tapi akademi tidak mengizinkan siswa untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Wan Yuan mengerutkan kening saat mengatakan ini. Pada kenyataannya, bahkan jika Wan Yuan secara pribadi mengambil tindakan sekarang, dia tidak memiliki banyak jaminan bahwa dia dapat membunuh Ye Yuan. Tahap lingkaran besar instant flash itu menempatkannya pada posisi yang hampir tak terkalahkan. Apakah kalian berdua lupa bahwa ujian tanpa akhir akan dimulai 1 bulan dari sekarang? Tiba-tiba, sebuah suara muncul, membuat Wan Yuan dan Liu Ruosui terlonjak ketakutan. Ini senior magang Brother Su. Maaf, senior magang Brother Su. Wan Yuan terluka, jadi tidak nyaman untuk menyapamu. Wajah Wan Yuan penuh dengan permintaan maaf. Yang datang justru Su Yishan, sosok 10 besar yang luar biasa di Martial Roll of Honor. Liu Ruosui secara alami juga tidak berani meremehkannya. Dia bangkit dengan anggun dan menyapa, saya menyapa senior magang Brother Su. Su Yishan memberinya tatapan samar tapi tidak mengungkapkan apapun. Tanpa peduli, dia duduk di samping seolah-olah ini adalah rumahnya. Akademi Danwu adalah tempat yang menganjurkan bakat dan kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan, maka tidak ada yang berani mengatakan apapun bahkan jika dia agak sombong. Jika tidak, maka dia hanya bisa diinjak oleh orang lain. Di masa lalu, Ye Yuan adalah ranking terakhir 10.000 tahun. Jadi tidak pernah ada orang yang mengaguminya, tapi sekarang dia terbang ke langit dalam satu gerakan. Semua orang secara alami akan menganggapnya serius. Senior magang Brother Su, barusan kamu mengatakan, ujian tanpa akhir, itu benar, kenapa aku tidak memikirkannya? Wan Yuan menjadi bersemangat, dan mendorong dengan tangannya, mengaduk-aduk lukanya. Segera, wajahnya berkerut kesakitan. Di sampingnya, mata Liu Ruosui juga berbinar. Jelas bahwa dia juga memahami niat Su Yishan. Itu benar, ujian tanpa akhir, hutan tanpa akhir secara alami adalah lokasi yang ideal untuk menghadapi Ye Yuan. Komentar Su Yishan dengan tenang. Bab 35, 6 Astral Array. Ujian tanpa akhir sebenarnya adalah latihan berburu bagi siswa Akademi Danwu untuk menempa diri mereka sendiri. Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam hutan tak berujung. Jadi tentu saja itu adalah lokasi yang ideal untuk menempa para siswa. Tentu saja, penempaan semacam ini sering disertai dengan cedera dan kematian. Dalam uji coba sebelumnya,
banyak siswa jenius berakhir di perut binatang iblis. Akademi Danwu tidak pernah menjadi tempat yang ideal dan sempurna. Tempat ini bahkan lebih kejam dari dunia luar, yang lemah ditakdirkan untuk dihilangkan. Itu adalah dunia di mana yang kuat memerintah. Akademi Danwu memberi para jenius lingkungan yang relatif aman untuk kompetisi. Tapi rumah kaca tidak pernah bisa memelihara powerhouse sejati. Tanpa baptisan darah segar, para jenius ini tidak akan pernah dewasa. Ada berbagai macam konflik di akademi. Konflik-konflik ini harus memiliki titik pelepasan, dan titik pelepasan itu tepatnya adalah ujian tanpa akhir. Dendam yang tidak bisa diselesaikan di dalam akademi bisa ditangani selama ujian tanpa akhir. Meskipun akademi akan berulang kali menekankan bahwa mereka tidak diizinkan untuk bergerak pada rekan mereka selama ujian tanpa akhir, pada kenyataannya, akademi secara diam-diam menyetujui siswa menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan dendam mereka. Senior magang Brother Su memang memiliki wawasan yang luas, telah memilih tempat pemakaman untuk Ye Yuan, puji Liu Ruosui. Su Yishan memberi Liu Ruosui pandangan merenung, dan dia tersipu malu, membuatnya tampak sangat mempesona. Liu Ruosui tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, dia lahir dari selir keluarga kecil dan menikmati sangat sedikit sumber daya sejak muda, namun, bakatnya cukup bagus. Mencapai alam ki esensi tingkat keempat pada usia 14 tahun. Beginilah cara dia direkrut oleh Akademi Danwu. Jika dia tidak masuk Akademi Danwu, Liu Ruosui sudah lama dikirim sebagai hadiah oleh keluarganya. Dia penuh kebencian terhadap keluarga Liu. Dia berharap suatu hari, dia bisa kembali menamparkan wajah para tetua itu untuk membiarkan mereka melihat bahwa bahkan tanpa dukungan keluarga, dia, Liu Ruosui, masih bisa melampaui yang lain. Namun, setelah memasuki Akademi Danwu, Liu Ruosui menyadari betapa banyak orang yang sangat berbakat. Dia merasa bahwa bakatnya tidak kalah dengan para jenius ini, tetapi latar belakangnya membatasi pertumbuhannya. Apa yang paling tidak dimiliki Liu Ruosui adalah sumber daya sehingga dia akan mencoba segala cara untuk bergaul dengan pria supaya dia bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang cukup. Liu Ruosui memiliki tubuh yang menarik secara alami dan merupakan pasangan kultivasi ganda yang diimpikan semua pria. Ini juga merupakan modal terpentingnya. Jadi dia menggunakan modal ini untuk berjalan di antara manusia, berharap menemukan pohon besar untuk dipanjat. Tembakan besar seperti Su Yishan bahkan tidak akan menyukai Liu Ruosui, dan Liu Ruosui mengerti bahwa meskipun mereka menyukainya, dia hanya akan berakhir sebagai mainan mereka. Jadi Liu Ruosui mengarahkan pandangannya pada orang-orang jenius yang belum dewasa, dan orang itu adalah Wan Yuan. Kenyataannya, Liu Ruosui juga mempertimbangkan Ye Yuan sebelumnya, karena Ye Yuan lebih mudah dikendalikan daripada Wan Yuan. Melihat latar belakang mereka, kedua orang ini sebenarnya kurang lebih sama, tapi di masa depan, Wan Yuan meninggalkan Ye Yuan beberapa jalan di belakang. Wan Yuan penuh dengan skema, memiliki kekuatan, dan bahkan memiliki seorang Grandmaster Alkimia untuk seorang ayah. Tidak ada pilihan yang lebih baik dari dia. Selain itu, Wan Yuan tidak mengecewakannya dan saat ini sudah sangat mencintainya. Liu Ruosui juga baru saja naik ke peringkat bumi belum lama ini dan tidak memiliki banyak kontak dengan jenius luar biasa seperti Su Yishan. Namun, hanya satu pandangan ini membuat Liu Ruosui merasa seperti menanggalkan pakaiannya, membuatnya sangat tidak nyaman. Junior magang Sister Liu tidak buruk. Setelah senyuman merenung itu, Su Yishan hanya mengucapkan satu kalimat dengan enteng, tidak mengerti apa yang dia coba ungkapkan juga. Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan Liu Ruosui dan terus berbicara dengan Wan Yuan. Pada saat itu, aku akan bekerja sama denganmu untuk melenyapkan Ye Yuan. Setelah kehilangan putranya, Ye Hang pasti akan kehilangan ketenangannya. Pada saat itu, kedua keluarga kita akan bergandengan tangan, dan kita dapat menarik pavilion obat wangi sampai ke akar. Jika Ye Hang menyerang lebih dulu, saya percaya keluarga kekaisaran tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Mendengar kata-kata Su Yishan, tatapan Wan Yuan menjadi tajam, dan dia berkata dengan penuh semangat, senior magang Brother Su secara pribadi akan mengambil tindakan. Itu bagus, jujur saja, dengan instant flash tahap lingkaran besar Ye Yuan. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku mungkin tidak bisa menahannya di sana. Dengan senior magang Brother Su yang akan terlibat secara pribadi, tidak akan ada jalan keluar untuk Ye Yuan kali ini. Liu Ruosui merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Metode Su Yishan sangat menakutkan.
dia dan Wan Yuan hanya memikirkan bagaimana menghadapi Ye Yuan, tapi Su Yishan sudah memasukkan seluruh pavilion obat wangi ke dalam rencananya. Sumber pendapatan utama keluarga Su juga sama melalui tanaman obat dan pil. Mereka memiliki hubungan yang dalam dengan Istana Bintang Mabuk, jadi kedua keluarga itu selalu berhubungan baik. Keluarga Su adalah penyedia jamu terbesar di negara bagian Qin. Dalam kebanyakan kasus, keluarga Su hanya menyediakan ramuan obat dan tidak berbisnis dalam bidang penyempurnaan atau penjualan pil obat. Tapi siapa yang tahu saluran apa yang dilalui Ye Hang, untuk tidak melalui keluarga Su untuk semua ramuan obatnya, ini tentu saja membuat keluarga Su membenci Ye Hang. Di ibu kota, pavilion obat wangi dan manor bintang mabuk seperti dua harimau yang tidak bisa mentolerir keberadaan satu sama lain di gunung yang sama. Kedua keluarga telah bertarung selama bertahun-tahun, dan keluarga kekaisaran telah memberikan persetujuan diam-diam untuk keseimbangan yang rapuh ini. Tapi keluarga Su sangat tidak menyukai keberadaan pavilion obat wangi, karena yang terakhir menempati bagian yang cukup besar dari pasar pil obat yang juga berarti keuntungan keluarga Su berkurang sedikit. Namun, harus diakui bahwa Ye Hang luar biasa dalam hal bisnis dan operasi. Harga pavilion obat wangi adil, dan mereka tidak pernah menggertak pelanggan dengan kekuatan mereka. Gengsi mereka di antara para pemburu binatang iblis sangat bagus. Keluarga Su dan keluarga Wan telah menciptakan rintangan baik secara terbuka maupun tersembunyi berkali-kali. Namun, mereka tidak pernah bisa memberikan kerusakan nyata pada pavilion obat wangi. Su Yishan ingin menggunakan Ye Yuan sebagai titik penting untuk menarik pavilion obat wangi sampai ke akarnya. Untuk dapat merancang pengaturan seperti itu dan juga sangat licik di usia yang begitu muda, seseorang harus mengakui bahwa Su Yishan adalah sosok yang seperti penjahat. Setelah Su Yishan pergi, mata Liu Ruosui berbinar saat dia berkata, "Selamat, senior magang Brother Wan, dengan bantuan senior magang Brother Su, Ye Yuan pasti mati kali ini. Bukan hanya Ye Yuan, tapi duri di mata Tuan Ayahemu juga bisa dihapus kali ini juga." Wan Yuan tidak memiliki kegembiraan Liu Ruosui, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari saat Su Yishan ada di sini. Magang senior, kakak Su merasa terancam, menarik napas dalam-dalam. Wan Yuan berkata dengan suara rendah. "Maksudmu, Ye Yuan?" Liu Ruosui juga orang yang cerdas. Sekarang Wan Yuan mengatakan ini, dia langsung mengerti. Tapi dia takut dengan pemikiran ini. Bagi para siswa akademi, mereka yang berada di 10 besar daftar bela diri kehormatan dan daftar kehormatan alkimia adalah tokoh-tokoh yang harus mereka hormati. Seorang jenius yang luar biasa seperti dia benar-benar merasa terancam oleh alam ki esensi tingkat ketiga. Itu terlalu tak terbayangkan. Di kediaman Ye Yuan, Lu Er menatap tuan mudanya mengutak-atik pil esens ki yang memenuhi rumah. Ye Yuan mengambil 6 esens ki pils dan menempatkannya secara terpisah di 6 sudut susunan segi 6 yang telah digambar sebelumnya. Sedikit menyuntikkan energi esensi, Larik segera mengeluarkan cahaya putih redup, dan 6 pil esens ki benar-benar mulai meleleh perlahan, menyatu di tengah Larik segi 6. Setelah beberapa saat, cahaya memudar, dan pil cair mulai terbentuk kembali di tengah. Itu benar-benar direformasi menjadi satu pil obat. Pil obat yang direformasi, hanya dari kilaunya, orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada pil esens ki bermutu tinggi yang asli. Tuan muda, apakah ini esens ki pil kelas transenden? Lu Er dibesarkan di keluarga Ye sejak muda, dan tentu saja tidak asing dengan pil obat. Pil esens ki bermutu tinggi relatif umum tetapi bermutu transenden. Jika Ye Hang tampil sangat baik, maka akan sangat bagus untuk memiliki salah satunya di tungku pil obat. Tapi sekarang, Ye Yuan dengan santai menggunakan 6 pil esens ki bermutu tinggi untuk benar-benar menyulap pil esens ki tingkat transenden seperti sihir. Itu terlalu ajaib. Ye Yuan mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam botol obat, berkata, "Tidak buruk, ini disebut 6 astral arai, sebuah susunan yang khusus mengekstraksi dan memurnikan pil obat tingkat rendah." Lu Er merasa semuanya sangat mistis dan dipuji dengan kagum. "Tuan muda, Anda terlalu luar biasa." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a